Selamat pagi dan selamat jumpa kembali dalam pertemuan pada hari ini. Kita memasuki materi baru, yaitu bicara tentang suara hati. Pengertian suara hati. Secara umum, suara hati dimengerti sebagai suara yang berasal dari kedalaman hati atau inti kedirian seseorang yang menegaskan baik buruknya suatu tindakan berdasarkan suatu prinsip moral. Ada sebagian orang melihat suara hati sebagai suara yang mengimbau dari luar, yang mengatasi kewenangan manusia dalam memutuskan, menolak, atau menerima suatu tindakan. Di sini suara hati kerap dimengerti sebagai suara Tuhan. Suara hati bisa juga dikatakan tempat di mana Allah membisikkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka mentaati suara hati sama artinya mentaati Allah sendiri. Pengertian secara etimologis dalam bahasa Latin, conscientia, berarti mengetahui bersama atau turut mengetahui. Artinya, suara hati adalah suara yang turut mengetahui tindakan moral kita dan turut menilai tindakan moral kita. Suara hati hakim diri atas tindakan kita. Suara hati bukan sesuatu yang bersifat klinis. Suara hati sungguh-sungguh bekerja dalam dunia konkret manusia. Sebagai ilustrasi, ketika seseorang hendak melakukan perbuatan buruk, misalnya mencuri, berbohong, atau membunuh, seringkali terjadi pergulatan antara kehendak untuk terus melakukan perbuatan itu atau mengurungkannya atau tidak melakukannya. Suara hati juga ditandai adanya perasaan bersalah setelah orang melakukan keburukan tertentu. Bagaimana cara kerja suara hati itu? Dari segi waktu, suara hati itu sebelum kita melakukan sesuatu, maka suara hati akan menyuruh kita untuk melakukannya jika perbuatan itu baik. Dan suara hati akan melarang kita untuk melakukan jika perbuatan itu tidak baik. Pada saat kita melakukan sesuatu perbuatan, suara hati akan terus menyuruh kita jika perbuatan itu baik dan melarang kita jika perbuatan itu tidak baik. Pada saat setelah kita selesai melakukan perbuatan, suara hati akan memuji jika perbuatan yang kita lakukan itu baik. Dan suara hati kita akan gelisah jika perbuatan yang kita lakukan itu jahat atau buruk. Fungsi suara hati yang pertama, suara hati berfungsi untuk memberikan petunjuk tentang yang baik dan yang kurang baik. Yang kedua, suara hati berfungsi untuk menghakimi. Mengadili kita sesudah melakukan sesuatu perbuatan. Apakah perbuatan yang kita lakukan baik atau buruk? Bila kita melakukan perbuatan yang baik, suara hati akan memberikan pujian. Tetapi jika kita melakukan perbuatan yang jahat, maka suara hati kita akan menjadi gelisah. Suara hati berfungsi sebagai hakim, menyuruh kita untuk melakukan yang baik dan melarang kita untuk melakukan perbuatan yang jahat.
suara hati bisa keliru. Apa yang menyebabkan suara hati bisa keliru? Yang pertama, orang atau kita tidak biasa mendengarkan suara hati. Yang kedua, kita atau orang selalu bersifat ragu-ragu dan bimbang. Yang ketiga, pandangan masyarakat yang keliru. Yang keempat, pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan di sekitar kita. Yang kelima, pengaruh propaganda, mass media, dan arus massa. Nah, bagaimana membina suara hati supaya baik? Yang pertama, kita mengikuti suara hati kita. Orang yang selalu berbuat sesuai dengan suara hati, maka hati nuraninya akan semakin terang dan berwibawa. Yang kedua, mencari keterangan pada sumber yang baik. Misalnya membaca kitab suci atau buku-buku yang bermutu, bertanya kepada orang yang berpengalaman dan dapat dipercaya. Ikut dalam kegiatan rohani, misalnya retret, rekoleksi, atau kegiatan keagamaan yang lain. Lalu mengadakan koreksi diri atau mawas diri. Yang ketiga, menjaga kemurnian hati dengan cara mengatur emosi kita. Emosi ini bisa emosi marah, emosi benci, emosi dendam. Kemudian kita konsisten dengan apa yang kita lakukan, yang kita rencanakan. Nah, lalu sekarang kita lihat kaitan suara hati dengan kitab suci. Nah, kita bisa lihat dari Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25. Poin-poin penting yang bisa kita lihat dari Galatia bab 5 ini, yang pertama, kita harus hidup sesuai dengan suara hati. Yang kedua, kita harus mengikuti suara hati. Karena dengan demikian, kita mencoba membuktikan diri sebagai pengikut Kristus. Yang berikut, kita harus mengikuti suara hati, meskipun berlawanan dengan keinginan daging. Nah, ini poin penting dari Galatia. Nah, silahkan baca Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25. Nah, sekarang kita lihat ajaran gereja tentang suara hati. Itu bisa kita lihat dari Gaudium et Spes artikel 16. Bisa juga kamu lihat itu di dalam bukumu, itu ada di halaman 43. Poin penting yang bisa kita lihat di situ, yang pertama, suara hati selalu berseru untuk mencintai dan melakukan yang baik dan menghindari apa yang jahat. Poin yang berikut, suara hati merupakan inti manusia yang paling rahasia, sanggar suci, tempat manusia bertemu dengan Allah. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikut. Terima kasih.